Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Bentar. Teman kita mana satu lagi? Oh, emang dia kemana? Kayaknya dia kabur deh. Hah? Kenapa? Soalnya kan kita hari ini bakal membahas makanan ekstrim. Jadi kita tuh bakal makan makanan ekstrim dari berbagai tempat ya, dari Indonesia, Jepang, sama China. Udah gak sabar nih. Mending kita duduk dulu kali ya, duduk dulu. Nah, di sini tuh teman-teman Alda Diners, di sini kita sudah ada makanan-makanan dari berbagai tempat. Makanan-makanan yang cukup ekstrim untuk kalangan kita kali ya. Iya. Nah, di sini ada namanya ampo di sebelah sini. Ampo. Ada chow tofu, ada natto, dan ada loseven. Nah, kira-kira kita mau cobain yang mana dulu nih kira-kira? Home bimba gitu ya. Coba dari Nggak, aku pilih itu. mau yang itu. Ini udah kelaparan kayaknya. Udah lapar walaupun kita baru mulai kita sudah lapar. Benar. Boleh lah ya kita cobain nggak ya? Oke. Udah ada dikirim. Sudah ada nih sebenarnya atau mana Alda Diners? Karena kita lapar, Alda Diners. Kita sudah menyiapkannya sendiri. Nah ini tuh loseven ini kalian tahu nggak sih ini terbuat dari apa? Loseven. Kayaknya ibu yang di sebelah ini bersemangat banget ya. Soalnya sejujurnya ibu jangan ngomong bu. Aku tuh udah pernah nyobain loseven. Jadi memang ini salah satu makanan yang terkenal dari daerah Guangxi, tepatnya dari Liuzhou. Terus udah gitu, luoshi itu tuh artinya siput. Oh, berarti ada siputnya dong? Enggak, bukan. Jadi siputnya tuh bukan jadi topping, tapi dia tuh dijadiin kaldunya gitu loh. Oh, jadi ini kaldunya rasa siput. Anak juga udah pernah cobain ya? Udah, Berarti aku udah ini pernah. aku yang pertama kali coba ya? Aku udah pernah nyobain di sana. Dan teman-teman ya kalau misalkan tahu ya ini baunya itu sangat-sangat nyegek apa ya bahasa Indonesia? Ini wangi banget. Menurut aku wangi sih sebenarnya ini. Tapi Coba gimana Sa? Baunya seperti apa sih Sa? Tolong nanti muka saya disensor ya editor. Demi mau pakai yang mana harus tulis kanjinya. Nggak ada juga ini. Terus kita ini syutingnya juga kan berbeda dari bulan sebelumnya. Jadi ini tuh banyak angin, jadi wanginya agak semerbak ya. Baunya tuh rasa apa ya? Kayak asem-asem gimana gitu ya? Kayak apa ya namanya? Terus kayak ada dari rebungnya gitu. Ada rebung, ada kayak bau-bau Kayaknya pedas-pedas macem-macem asam sih. gitu kan ya? Kayaknya teman-teman yang nggak suka durian juga nggak suka bau ini nih kayaknya. Iya. Tapi ini wangi. Ini wangi guys. sebenarnya enak. Pokoknya kalian harus cobain, terus komen rasanya sebenarnya gimana, Iya. oke? Oke, kita cobain bareng-bareng kali ya? Coba ya. Siap. Satu. 1, 2, 3. Kita sih ngeliatin ekspresi Sasa aja. Iya, coba ya. Gimana nih ekspresi rasanya? Enak kan? Nggak kayak wanginya yang aneh itu kan? Rasanya sih enak ya. Ya kan? Cuman ya wanginya jadi mempengaruhi. Baunya. Enak Sebenarnya kan? kan ini kan karena dia tuh kan pakai kaldunya kaldu siput gitu kan. Jadinya emang baunya bau rada-rada aneh Buat gitu. orang Indonesia juga mungkin nggak biasa ya pakai kaldu siput. Di sini Iya. kan kalau nggak sapi ya ayam. Sapi ayam itu kan. Nah, di sini tuh ternyata ada kayak apa sih ini namanya? Ini tuh rebungnya ya? Bukan. Ini nih rebung Itu nih. kayak kacang panjang ini. Oh, kacang panjangnya. Nah, Ini rebung. aku nggak dapat rebungnya, guys. Kelihatan nggak ya? Biar ini ala ada. vlogger Jadi gitu. Ada kacang Nah. panjang, ada rebung, Terus ada telurnya juga. terus udah gitu ada jamur kuping juga. Ini ada kacang beneran ya. Dan cara masaknya tanah. tuh unik banget ya, cuman direbus gitu doang sih. Kalau karena kita makannya tuh kan yang instan, jadinya semuanya tuh dalam versi instannya dan dimasakin dan langsung cuman direbus Gampang aja gitu, betul. Ini enak banget sih. Terus kemarin tuh aku sempat baca-baca gitu kan. Di tahun 2020 di bulan Oktober, Satu tempat makanan fast food lah ya. fast food yang ada di China sana, mereka tuh kayak bikin brand baru namanya adalah Kai Feng Cai. Kai Feng itu nama kota, Cai itu tuh artinya sayuran. Nah, tapi mereka tuh khusus buat bikin makanan instan dan salah satunya loseven ini untuk menarik minat anak muda gitu loh. Gitu, dan itu unik sih. Sebenarnya awalnya karena mereka Ini dibuka Ci.
Udah dibuka. Apanya? Udah dari tahun 2020. Sebenarnya karena awalnya mereka tuh kayak nggak bisa nyebut nama brand ini, terus akhirnya jadi diplesetin di satu film di tahun 2008, terus bilang Kai Feng Cai gitu. Oh. Gitu. Tapi unik juga ya, maksudnya mereka bisa sampai bikin brand makanan seperti itu gitu. Wah, kayaknya kita nggak akan beres-beres nih makan. Kayaknya kan mending kita coba makan yang lain nggak sih? Aku udah terlena. Kayak coba makan yang lain nah ya. Nah, kira-kira nih dari tadi kan Sasa nih udah pilih, sekarang dari Viana deh. Viana mau pilih makanan yang mana? Karena dari Tiongkok sekalian chow tofu dulu aja kali ya. Chow tofu, oke. abis itu Nah, ini dia oleh Danes, kita ambil satu-satu kali ya. Duh, aku masih Nih. pengen makan luosufen gimana dong? Boleh Cina ini makan nggak apa-apa. Ini kayaknya warnanya juga beda-beda. Nah, iya bedanya beda. Nah, ini rasanya gimana ya? Kira-kira, Siapa yang Viana. tahu? Kalau nggak salah sih ada wijen, ini wijen. Ini wijen, ini apa? Ini pedas. Ini pedas. Berarti Yang ini? jangan yang pedas semua. Ya, Yang ini? saya tidak bisa pedas. Itu bawang. Bawang. Itu bawang. Tada. Jadi yang aku bawang, yang Sasa pedas, yang Enggak, Viana Viana aku pedas. pedas. Aku wijen. oh, oke. Mendingan kita buka bareng-bareng soalnya katanya kan chow tofu ini tuh adalah tahu bau. Nah, tahu bau bau juga. Bau juga. Nah, tahu bau ini itu tuh karena dia tuh tahu yang difermentasi. Di Cungko, di Tiongkok iya, sana itu dia tuh difermentasi supaya bau dan karena fermentasi jadi bau sih. Nah, kata orang, Harusnya semakin bau semakin mantap rasanya. Rasanya mantap. Masanya, jadi kita harus mendingan kita buka dan Oke. kita makan bareng-bareng kali ya. Oke. Kita lihat reaksinya. Tolong di close up ya ke Sasa. Karena kita berdua udah nyobain sih chow tofu. Iya, aku pernah Sasa makan yang langsung di sana dan aduh enak banget lah. Enak. Siap ya? Sudah dibuka sih. Siap ya? Satu. Belum. Kita cium dulu baunya. Harusnya nyium. Wangi. Tapi karena dia udah kayak dibumbuin jadi kayak gimana? Ya tapi wangi. Ya kan? Bumbunya wangi. Nih, bisa dilihat Ini nih. tahu. Ini ya. Tahu. Ya. Jatuh. Jatuh juga. Masukin lagi guys. Maaf ya. Tenang guys, kopi itu tidak terjadi. Nah. Ini tuh sebenarnya tahu ya. Ya. Karena aku suka tahu sih, tapi ini sebenarnya tahu difermentasi jadi tahu ya agak ya. Ini kan karena kemasan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita makan di situ bentuknya masih kayak tahu goreng kayak gitu. Benar. Jadi masih ada kriuk-kriuk gitu tapi warnanya hitam. Cuman ada dua, ada hitam juga atau ada kayak tahu biasa tapi memang bau gitu loh. Baunya sih cukup Terus apa ini ya? warnanya kan hitam ya, Ci ya. Aku pikir ini tuh diiniin sama rumput laut. Enggak, ini hasil fermentasinya. Jadi warna Ini hitam. ya. Kita coba. Kita coba 1, 2, 3. Jangan dikit dong. Bau. Gimana? Kuat. Bau ya? Bau. Menurut kamu bau? Bau. Bau banget. Baunya kayak Kayak bau. Makanya disebutnya stinky tofu. Namanya kan stinky tofu, ini enak nih. Dia kayaknya udah give up deh. Enggak bisa. Minum. Baik-baik saja. Minum. Sa, minum aja, Sa. memang kita harus profesional gitu. Iya. Harus profesional ya. Tapi kayaknya kalau all day diners mau nyobain ini, aku pernah nyoba ini digoreng lagi. Jadi lebih crispy-nya lebih kerasa sih dibanding ini. Karena kan ini udah dikemasan, udah kayak di vakum gitu kan. Jadi si tahunya kayak tipis gitu loh. Jadi Lebih sebenarnya kalau enak misalnya digoreng digoreng. lagi ini lebih enak ya? Cuman Atau ada lagi nggak Ci selain digoreng? aku baru nyoba digoreng. Cuman bumbunya jadi hilang kalau digoreng. Baunya jadi hilang. Katanya Iya. kan kalau misalkan makanan chow tofu ini tuh dimasak, digoreng, direbus, diapain, dikukus, tuh rasanya bakal berubah baunya dan bakal hilang, nggak akan sebau ini. Rasanya juga berubah. Rasanya bakal berubah ya. Kalau all day diners tadi dengar tiba-tiba ada suara gak apa-apa, all day diners itu menandakan kita berada di tempat yang sangat indah, oke? Oke. Gitu. Tapi ini enak sih. Kataku ini enak. Lama-lama jadi asin sih, enak sih. Cuman baunya aja ya yang Ini kalau kataku kurang bau sih. Kalau makin bau makin gitu. mantap. Lebih suka yang aku pernah, asli. iya, yang asli lebih enak. Oh, itu ada juga yang jualan di apa ya, kayak di online shop itu yang dalam bentuk jar. Itu kan? Nah, kalau dalam bentuk jar itu katanya lebih bau lagi. Cuman itu katanya agak riskan soalnya kan dikirim kan, takutnya pecah atau gimana gitu. Itu sih. Tapi ini berarti kita nggak bisa bikin sendiri ya, maksudnya difermentasiin sendiri tuh kayaknya nggak mungkin ya? Kayaknya ribet nggak sih? Beribet beda.
Takut nanti jadi malah bukan tahu bau tapi tahu busuk. Dan ini tuh si stinky tofu ini ditemukan secara nggak sengaja gitu loh. Jadi ada satu orang dia memang jualan tahu katanya ya, menurut ceritanya dia jualan tahu, terus udah gitu suatu hari tahunya tuh nggak laku kejual, akhirnya sama dia dimasukin kayak ke tempat tanah liat gitu dan dibiarkan beberapa hari, begitu dia buka tuh tahunya ya udah kefermentasi gitu, udah kayak busuk gitu kan. Nah terus udah gitu, tapi dia iseng nyobain dan pasti cobain enak, dia jual lah produk ini. Terus begitu dia jual, orang-orang juga pada suka gitu. Bahkan salah satu ratu yang terkenal di Tiongkok, Cixi Taiho, atau bukan ratu sih, Ibu Suri, Cixi Taiho, dia tuh suka banget sama makanan stinky tofu atau chow tofu. Jadi ini sebenarnya cara ditemukannya ini tuh kayak lagu TikTok sekarang ya. If we never try, we never know. We never tried, how will we know? Iya benar. Gitu. Jadi kalau kamu suka makan chow tofu, jangan-jangan kamu keturunan dari Cixi Taiho. Oke. Kayaknya aku menetralkan dengan ini deh. Oke, selanjutnya nih kita masih ada dua makanan lagi. Dua lagi yang mana ya? Dua makanan lagi yang belum kita makan. Jadi gimana kalau kita cobain aja? Ada natto dan ampo. Ini natto kemarin viral banget ya. Kalau ampo kayaknya mungkin Aldedan sebelum terlalu tahu tuh ampo itu apa. Ampo, jadi ampo itu tuh adalah makanan, dia tuh snack ampo. Itu dari Sumba. Nah, jadi ceritanya tuh ini ampo ini tuh terbuat dari tanah liat. kita biarkan Nana ngejelasin. Wah, ini tuh ampo tuh katanya terbuat dari tanah liat, guys. Kalian nggak takut gitu makan tanah liat? Beneran Emang tanah liat bisa di ini? Ini tanah liat ini. Tapi kok bentuknya nggak kayak Itu tanah liat bukan yang dibentuk Soalnya, gitu nah kan? tanah liat. Itu bukan kayak daun kering yang digulung gitu ya? ini kayak lebih kayak kayu-kayu kering gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya dia tuh kayak tanah liat yang udah dikeringin. Dia tuh tanah liatnya tuh bener-bener higienis ya, bener-bener bersih. Dia tuh tidak terkontaminasi sama apapun kayak kotoran binatang atau apapun gitu kan. Kadang kan suka ada. Nah, ini tuh tidak, yang bersih, steril banget. Dan ceritanya nanti dia tuh dikeringin, ada bisa diparut gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Asalnya dari mana, Nat? Asalnya itu sebentar kita lihat Google. Kita tanya Google ya. Tanya Google. Kalau nggak salah tuh dari Tuban ya? Atau bukan ini dari Tuban? Bentar ya. Dari mana ayo? Ayo, dari mana? Oh, ini dari Jawa Timur, berasal dari Kabupaten Tuban. Bener. Dia tuh tanah liat. Nah, jadi ceritanya tuh waktu zaman dulu si Toban ini kan ada sebuah kota di Jawa Timur. Nah, waktu zaman dulu sebelum penjajahan tuh dia tuh yang kaya banget lah, kaya raya, kota yang kaya raya gitu. Terus udah gitu pas lagi masa penjajahan jatuh miskin sampai kelaparan. Nah, makanya tuh masyarakat di sananya itu tuh mereka kesusahan kan cari makan. Nah, mereka tuh mengusahakan dengan membuat ampo. Jadi mereka tuh makan di tanah liat, guys, saking miskinnya gitu supaya nggak ada makanan, susah banget gitu. Kayaknya sambil Nana cerita kita sambil coba nggak sih? Boleh nih ya. Nana sudah pernah coba? Aku pernah tahu aja sih sebenarnya. Udah coba? Belum. Oke. Kita ambil satu biji dulu ya. Jadi ini kita semua pertama kali. Iya, betul. Kalau dari Diners, kalau misalnya ini mungkin bisa cari di kayak Ya, kayak di Online. ya online Tempat shop online itu shop sebenarnya gitu. ada sih, dijual murah banget lagi ya, cuma 9.000 guys satu gramnya. Oke, sok silakan. Nih. Tenang ya teman-teman. Yang mending yang Kita kecil aja. Mending yang kecil. ada- Mending yang kecil aja. Pegang. Gak apa-apa, mending yang kecil aja Ini ya. kayak bener kayak Ini bener-bener kayak Sasa bilang kayu malah. kayak iya, kayu-kayu. Kalian harus persiapkan minum sih. Kalau kata orang katanya harus disiapkan minumnya. Baunya bau dia tanah sih. Bau tanah. Beneran. Bau tanah kan tanah liat, guys, gimana? Tanah lihat baunya bau yang lain aneh kayaknya. Siap ya? Kita makan bareng-bareng ya. Dia paling Iya, aku salah. Ini mau tukeran nggak? Mau. Ini dibalikin lagi aja nggak apa-apa. Aku juga pengennya kecil aja. Kata orang sih menyeramkan. 1, 2, 3. Aku sampai nangis. agak aneh ya. Oh, di Diners harus coba ini deh. Karena ini tuh bener-bener rasanya kayak
Kalau All Day Diners suka dulu ya waktu masih kecil suka main masak-masakan pakai tanah. Kayaknya ini rasanya yang kita buat dulu All Day Diners. Jadi beneran rasanya tuh kayak lu makan tanah, terus nempel di gigi soalnya dia kering. Jadi kayak rasanya tuh nggak hilang lihat aja Viana tuh sampai nggak berhenti minum lihat. Tapi kalau menurut Mbah Google ya, Viana, tanah liat ini tuh katanya bisa mengikat hal berbahaya seperti mikroba, patogen, dan virus loh. Jadi sebenarnya itu sehat. Ini Tapi bisa sebelum mencegah mengikat itu mengikat gigi gue dulu sih kayaknya. Masih nempel tau sampai sekarang. nggak akan hilang rasanya gigi. kayaknya. Oh iya. Terus ini kita Nih coba kayak ya. tim All Day Diners sudah pada nyoba kan? Iya, mantap tuh kan mereka sampai kasih jempol ya. Kayaknya mereka turut prihatin. Iya. Dan ini masih banyak guys, jangan lupa dihabisin. Oh. Gak mau lagi. Gak mau lagi. All Day Diners kalau Aftertaste-nya penasaran juga beneran deh, All Day Diners harus coba walaupun kita ekspresinya kayak gini, tapi sebenarnya ini patut dicoba ya kan? Iya, kalau misalkan All Day Diners kayak apa namanya gabut, terus nggak tahu mau ngapain, mau cobain iseng, pengen coba makan-makan aneh nih, cobain ampo, mantap rasanya. Kayak cowok tahu semakin bau semakin mantap. Aku boleh milih 2 makanan yang tadi di depan aja nggak? Harusnya yang 2 makanan itu terakhir ya. Nah, sekarang kita coba Yang yang sangat terakhir, viral. yang sangat viral dari luar negeri. Sama tadi dia dari luar negeri sih. Nato. Ada nato. Nato. Dari mana? Dari Jepang ya? Yep. Nah, nato ini dari Jepang. Dia tuh rasanya itu dia tuh kayak apa? Aduh, Fermentasi kayak- dari kacang. Dari kacang kedelai kalau nggak salah. Dia tuh bergizi, dia tuh kan fermentasi kan. Nah, makanya harus diaduk dulu. Nah, diaduk yang kencang sampai keluar dari si apa ya namanya lendir-lendir ya. Kenapa tadi Sasa milih yang low sulfur dulu sih? Aduh maafin aku ya semuanya. Gimana emangnya kenapa gitu, Vi? Dari penampakannya tuh ya gitu sih. Ya, kita Baunya, coba aja lah ya. baunya. Tadi begitu Nih, Joy, kasih lihat dibuka terus pas bau gitu. Nih. Baunya tuh kayak lebih, menurut aku ya, lebih bau dibanding Loseven gitu loh. Karena mungkin fermentasinya beda kali ya. Ini dari kacang kedelai, geng. Ini terlalu ekstrim sih ya. Ini kita beneran makanan ekstrim yang sangat ekstrim sih menurut aku. Silakan. Silakan. 1 biji dulu. Saya pakai sendok ya. Iya, Terus denger-dengar si nato ini juga penemuannya tuh mirip kayak chow tofu. betul. Jadi kayak kacang kedelai direbus, terus udah gitu disimpan di tumpukan jerami gitu, dalam jerami, terus udah gitu baru diinget pas udah lama, begitu dibuka udah terfermentasi kayak gini gitu. Terus dicoba iseng-iseng coba, ternyata kata mereka sih enak ya. Kita coba ya. Baunya sih rada-rada bau ya. Kita coba ya. Kita coba ya. Selamat makan. Baunya kayak asem-asem gak jelas gitu. Ada pahit-pahitnya gitu ya, geng? Kayaknya rasanya juga gimana ya? Tapi kayak kalian kayak ngerasa ada sedikit kayak begitu digigit tuh wangi coklat. Tapi wanginya doang kayak. Kayaknya itu dari Ampo deh kamu bekasnya. Bukan. Gabungan ya. Kayaknya harusnya itu kita cobain ini, udah gitu 1 jam kemudian kita cobain. Kalau kata aku dia tuh rasanya tuh kan lebih ke arah kayak pahit-pahit gitu kan. Jadi ada pahit, ada fermentasi, Aneh ada banget sih. soyu betul kan soyu, ada iya, soyunya. iya. Terus ada kayak mustardnya gitu. Jadi rasanya tuh bener-bener kayak apa ya namanya? Sangat-sangat berlendir gini dan kayaknya katanya sih semakin berlendir, semakin jago muter ininya, maksudnya muter makanannya kan harus berlendir banget kan kayak gitu kan. Katanya semakin dia itu semakin manis rasanya. Terus nato juga dikenal tuh bergizi. Jadi sebenarnya All Day Diners, makanan yang kita cobain itu semuanya bergizi loh. Walaupun memang rasanya agak sangat unik ya. Cuma sebenarnya tuh dia bergizi karena dia menjalani nato ini menjalani proses fermentasi dan mengandung probiotik. Tuh, apa kita nggak sehat banget hari ini? Sehat sih. Kalau kita makan ini supaya kesannya lancar. Oh iya, benar. Memperlancar pencernaan. Lancar gitu ya. pencernaan. Udah gitu dia juga nato juga bagus buat kesehatan tulang supaya lebih kuat. Tapi kalau kalian disuruh makan lagi mau nggak? Enggak. Aku udah ngambil 2 kali guys, aku udah ngambil 2 kali loh. Oh iya.
Aku tadi nyobain 1 biji juga udah. Yang tadi aja belum habis loh ini. Coba kita kasih konklusinya deh. Makanan yang paling enak di sini apa, Viana? Loseven. Loseven. The best. Untuk Sasa, Air putih. Ini dia. kayaknya makan minggu kemarin kali yang lebih enak kali ya. Iya benar. Makan minggu kemarin kali ya. Terlalu ekstrim. Memang lidah saya tidak bisa diajak beradaptasi. Kamu harus suka dulu sama durian kali. Betul nggak, Vi? Iya betul. Tapi aku suka durian, aku Hari ini nggak terlalu durian ya? terlalu unik gitu bagi natto sama tadi apa Ampo. Jadi Loseven aja. Loseven aja. Chow tofu nggak? Chow tofu lebih enak yang langsung beli di sana. Kalau kalian ada kesempatan ke sana harus beli. Betul. Aku sih the best, yang paling the best bikin ekstrim banget sih Ampo sih. Itu beneran nempel di gigi. Seriusan? Maksudnya paling the best ekstrimnya ya. Kalau yang untuk enaknya sih kalau kata aku ya Loseven sih. Loseven paling enak. Walaupun dari seafood kayak ngebayangin gue makan seafood guys. Aduh nggak kebayang sih. Tapi dari kamu 4 makanan, saya tidak bisa menjawabnya. Ya udah kalau gitu aku jawab apa ya? Yang paling mending dah, yang paling mending. Mending sama paling ekstrim yang tadi kata Ana. Dari paling ekstrim sampai yang paling mending yang masih oke Ya lah. yang paling mending. Loseven Loseven. kan, pemenangnya dia kan. Benar. Iya tetap Jadi Yang paling nggak mending, paling ekstrim. semuanya, tapi yang paling ekstrim buat aku natto sih. Dibandingkan Ampo, Dibandingkan Ampo tuh masih bisa ditelan. Kalau aku tadi tuh nattonya agak cukup effort ya untuk ngelatih juga. oke. Kesan sih ya. Dibandingkan Ampo, After taste-nya juga lebih tidak bisa toleransi kalau natto tuh. Kalau natto tuh kan udah wanginya unik, begitu digigit juga kayak kacangnya lembek banget, terus udah gitu belum ada tekstur lengketnya. Iya. Kalau misalnya si Ampo kan kayak digigit tuh kayak ya udah tahu gitu tanah liat, oh iya rasanya Ya udah, gitu. lengket-lengket aja sih. Memang aku cukup shock sih. Menurut aku natto enak sih menurut aku. Mungkin karena aku suka makanan Jepang atau fermentasi, nggak ngerti juga. Tapi teman-teman dari 4 makanan ini, udah gitu dari sejarahnya ya, justru kalau itu tuh bikin kita terpacu ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak pernah mencoba sesuatu, kayaknya nggak akan berhasil tuh. Betul. Walaupun mungkin buat kita nggak cocok, tapi buat zaman itu ini makanan-makanan itu menyelamatkan ya buat mereka yang kayak Ampo dari yang kesusahan, tapi ternyata itu jadi sumber makanannya mereka. Jadi kita perlu bersyukur banget sih ya, udah dikasih sama Tuhan mencoba makanan-makanan yang dalam tanda kutip normal bagi saya. Ya mungkin kalau sekarang tuh mungkin rasanya tuh nggak seenak yang sekarang, malah kalau dulu mungkin lebih kan parah. bahannya gitu Iya. kan. Kalau sekarang kan Alat-alatnya lebih juga ya. iya, gitu. Kayaknya kita cukup kali ya makan makanan ekstrim Iya. ini ya. Kayak Jadi kita masih perlu mau sesuatu lagi? enggak Part 2. enggak sih. Kayaknya ini harus bagi-bagi sama tim soalnya. Iya, Semua jadi tim kita pada mau nyobain, ini betul. All Day Diners, jadi jangan salah. Bukan karena kita akan membuang ini enggak sama sekali. Kita akan membagikannya kepada seluruh tim. Yeay! Oke, mendingan kita kayak siap-siap untuk minggu depan untuk makan makanan yang lebih dan lebih Iya, enak, lebih normal makanannya dibandingkan sama yang yang sangat dekat sekarang. sama kita ya. Betul. Oke deh, All Day Diners, sampai ketemu minggu depan. Dadah! Thank you all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye! Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.